Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita tidak lupa memohon kepada Allah terus menerus, semoga kita juga senantiasa mendapatkan bimbingan, rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terutama semoga kita dimudahkan dalam mencari ilmu, dimudahkan di dalam memahami sesuatu, mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah dan menjadi hamba Allah yang soleh soleha. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang syu'abul iman. Syu'abul iman ini dari kata syu'abun itu artinya cabang iman ya, cabang iman. Apa yang kita inginkan pada materi kali ini, kita akan menganalisis makna syu'abul iman, cabang-cabang iman, pengertian dalil macam dan manfaatnya. Bagaimana mempresentasikan makna syu'abul iman, meyakini bahwa iman terdapat banyak cabang-cabangnya atau indikator-indikator lah, istilahnya ciri-ciri dan sebagainya. Kita terbiasa menjadi orang yang punya sikap disiplin, jujur, tanggung jawab dan merupakan cabang iman dalam kehidupan. Apa yang akan kita bahas, kita lihat di slide yang ada. Syu'abul iman ini terkait dengan niat, akidah dan hati, juga perbuatan dengan lisan. Maksudnya apa? Pengertian iman itu sendiri ya. Pengertian iman adalah bagaimana kita meniat dalam hati, diucap dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Al-iqrar bil lisan wal at-tasdiqu bil qalbi wal iqrar bil lisan wal amalu bil arkan. Jadi iman itu adalah kita niat membenarkan dengan hati tentang apa yang wajib kita imani, yang sebenarnya 6 itu, iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, akhir dan qada qadar. Bagaimana Rasulullah pernah bersabda di dalam dialognya ketika didatangi oleh malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia dan ditanya ma huwal Islam, ma huwal Islam, al Islamu an ta'budallah an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tuhijjal baita man istata'a ilaihi sabila. Nah, kemudian manil iman, apa itu mal iman, apa itu iman? Iman adalah an ta'bud antuk minna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wa bil qadri khairihi wa syarrihi ya. Yang terakhir mahwal Islam, al islamu an mahwal ihsan, al ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarau fa innahu fa in fa illam takun tarau fa innahu yaraka gitu ya. Di situ ada hadis yang terkenal di situ ya, yang menjadi dasar rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5 itu. Ini tentang apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ya, seputar itu tentang akidah, niat ya, bagaimana kita mengikrar dalam lisan dan membuktikan dalam perbuatan gitu ya. Kita masuk materi ya, lebih jelasnya di sini. Kalau Rasulullah SAW kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yahwidani au yunasirani au yumajjisani. Setiap manusia itu, setiap anak itu dilahirkan atas dasar fitrah, dalam keadaan fitrah suci. Orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi hakikatnya fitrah itu merupakan potensi religius, suci ya. Suci di sini adalah dia adalah orang yang beriman sebenarnya itu. Faktor dasar ketauhidan manusia ya, fitrah.
dia kenal Allah sebagai Rabb dan Khalik, yaitu Tuhan dan pencipta bagi makhluk. Allah berfirman dalam Al-Quran di situ ketika bayi atau manusia ketika dalam kandungan ditanya, alastu birabbikum, bukankah aku itu Tuhanmu wahai anak manusia? Qalu bala syahidna, tentu ya Allah, kami menjadi saksi. Artinya bayi itu mengakui, ya, di sini ada potensi religius ketika lahir. Nah, akhirnya terkontaminasi oleh lingkungan sehingga orang tuanya lah terutama yang membuat ia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, ini bisa dilihat di dalam surat Al-A'raf ya. Nah, ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar dari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, terhadap keesaan atau ketauhidan Allah. Al-A'raf ayat 172. Kesaksian seorang manusia ketika masih bayi. Jadi ketika lahir itu fitrah, dia fitrah ketuhanan itu ada di situ. Hal itu perlu kita ketahui, hal yang terkait dengan keimanan itu ya juga sangat erat ya. Jadi saya sampaikan di atas. Jadi sebelumnya terkait dengan hati ya, yang kita imani tidak ada yang kelihatan itu, karena iman ada dalam hati atas tinggulan. Alat ukur pembenarannya tidak panca indera tapi hati. Nah, maka menjadi pilar di situ ya hati. Karena yang kita imani 6 rukun iman tidak ada yang kelihatan. Iman kepada Allah tidak kelihatan. Maka dengan hati pembenarannya itu. Barometernya hati. Rasul juga demikian. Malaikat Rasul dan sebagainya. Qada qadar ya, kitab-kitab hari akhir itu tidak ada yang kelihatan, apalagi hari akhir tidak ada kelihatan. Itu. Kalau tidak punya keimanan yang kuat dalam hati ya, kalau dasarnya panca indera ya tidak ada malaikat tidak ada, Tuhan tidak ada, hari akhir tidak ada, karena tidak kelihatan, belum nampak di situ. Maka pembenaran dalam hati, pembenarannya lewat hati ya. Ini ada 6 pilar rukun iman. Ini tadi adalah secara umum ya, pengertian iman. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qami'ut Tughyan, alaman dumati syu'abil iman, iman yang terdiri dari 6 pilar tersebut di atas itu memiliki beberapa bagian unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Ada 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang yang mengaku beriman. Jadi 77 ini mungkin bisa lebih ya, karena merupakan ciri-ciri dari orang itu punya iman atau tidak. Maka Rasulullah pernah bersabda, ada 77 cabang itu yang tertinggi adalah qaulul la ilaha illallah. Fa afdaluha qaulul la ilaha illallah, fa adnaha imatatul adza anit tariq. Menyingkirkan duri ya, atau halangan dari jalan itu ya termasuk ciri dia punya iman. Yang paling tinggi adalah dia melakukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apalagi ketika menjelang kematian itu sangat berat. Ketika dia terbiasa maka dia termasuk imannya kuat sekali. Tapi paling tidak yang paling rendah ya dalam arti yang dalam kebiasaan sehari-hari seorang yang punya keinginan dan berbuat menyingkirkan sesuatu yang kurang bagus, merintangi jalan di
di luar itu kita singkirkan, apa duri atau hal apa saja, itu termasuk dia punya ciri-ciri orang yang beriman. Dalilnya apa? Ini ada dalil yang luar biasa ini, terkenal ini ya. Saya sampaikan aja itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam al iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qalu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman, rawahu Muslim. Jadi Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, iman ada 77 cabang, lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang sejalan, dan malu adalah sebagian dari iman. Macam-macam syu'abul iman. Nah, ini ada iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, takdir, hari akhir, bangkitan setelah kematian, iman kepada manusia akan dikumpulkan di hari kiamat besok. Yaumul mahsyar, iman kepada atau percaya kepada orang mukmin itu akan tinggal di surga, dan orang kafir di neraka. Cinta kepada Allah, benci karena Allah, mencintai Rasulullah, ya ada syafaat, ikhlas dan sebagainya. Banyak cabang-cabang itu ya. Tidak hanya ini, banyak sekali, lebih dari ini. Ada syukur, ada ridho, sabar, berbuat baik, malu dan sebagainya, dari iman dan sebagainya. Nah, ini. Cuman ada cabang iman yang terkait dengan hati di sini ya. Kalau kita orang yang mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, kalimat thayyibah itu, dia mau mengucapkan aja termasuk dia tanda punya iman. Dia mau membaca Al-Quran, mungkin dia belum bisa tahu maknanya, belum dihayati. Bahkan tidak, dia lisannya mengatakan, lisannya berbuat atau dia membaca Al-Quran, termasuk dia punya iman. Ya, berdoa, dia mau berdoa itu termasuk dia punya iman. Lisannya mau beristighfar dan sebagainya, berkata-kata yang baik, itu termasuk tanda iman yang terkait dengan lisan. Itu kan terkait dengan badan. Tadi ada hati, lisan dengan badan. Suci, zakat, berwudu, ya memberi makan pada orang lain, nyumbang, memberikan orang yang minta-minta, melakukan haji, korban, mengurus jenazah, mandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan, dan sebagainya lah, terkait dengan fisik ya ini. Dan sebagainya. Ini cabang yang terkait dengan ya. Sebagai refleksi, banyak penduduk Indonesia ini 87,2% dan mengatakan lebih dan sebagainya, masuk muslim yang paling banyak. Ternyata besarnya persentase populasi penduduk muslim tersebut tidak berkorelasi positif dengan kehidupan dan praktek keberagaman yang baik. Sisi lain, muslim harusnya kan sesuai dengan itu ya, artinya selamat, damai. Ternyata juga ada kriminalitas, itu ada gangguan, ada perampokan, begal. Maka perlu ada sentuhan-sentuhan rohani ya, untuk menjadikan menyadarkan umat Islam menjadi lebih baik, benar-benar menjadi muslim sejati ya. Ini ya, sebagai refleksi ya, kita harus introspeksi diri. Itu yang saya sampaikan sebagai materi yang cukup penting sekali ini secara singkat. Bila ada kurang lebih saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan baca Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan bimbingan, arahan dalam hati kita untuk melangkah lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akhiri, bila ada kurang bisa maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.